Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, serta anak-anakku, kalau kita mendengar bacaan Injil pada hari ini, mungkin kita ingat akan bacaan Injil hari Minggu biasa yang ke-26, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu ya. Tepatnya juga di BKSN yang keempat ya. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan itu. Pembicaraan yang terjadi dalam bacaan Injil pada hari ini terkait dengan hal kepemimpinan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara soal kepemimpinan atau seorang pemimpin, biasanya pikiran kita pada yang namanya kekuasaan. Seorang pemimpin adalah seorang penguasa. Dia memiliki suatu kekuasaan tertentu, entah dalam kelompok tertentu, komunitas tertentu, atau dalam skup misalkan lebih besar lagi, mungkin kalau di dalam negara ya negara tertentu, kalau di Surabaya ya mungkin kota tertentu gitu ya, atau daerah tertentu seperti itu. Gambaran seorang pemimpin secara dunia adalah seperti itu. Sehingga kadang-kadang namanya pemimpin ya memang berusaha untuk diperebutkan ya. Kalau dalam konteks kacamata dunia itu kepemimpinan itu sangat diperebutkan sekali. Ya selain secara salary, secara gaji itu besar bagi seorang pemimpin ya tentunya. Begitu juga kepemimpinan itu dianggap sebagai suatu hal yang hebat ya. Jadi pemimpin, jadi penguasa. Wah, hebat dia jadi penguasa. Hebat dia jadi gubernur. Hebat dia jadi menteri. Hebat dia jadi presiden. Hebat dia jadi raja, hebat dia jadi penguasa dan sebagainya. Orang akan hormat dan tunduk kepada pemimpin. Oleh karena itu kadang-kadang kalau kita melihat kalau menjelang pemilu ya, para calon-calon pemimpin berusaha untuk mencari dukungan rakyat sebanyak-banyaknya ya. Baik itu pilkada, pilkades dan sebagainya, atau juga pemilihan presiden ya. Semua akan berusaha untuk mencari massa sebanyak-banyaknya, mencari dukungan ya. Dan setelah menjadi pemimpin, tentu ia juga punya otoritas tertentu yang harus dipegang oleh dia untuk sungguh-sungguh dapat ya tentunya bagi kepemimpinannya ya. Dia akan menjaga sungguh-sungguh kepemimpinannya supaya tidak sampai dihancurkan atau dilengserkan dan sebagainya. Namun pada hari ini kita melihat konsep kepemimpinan yang berbeda dari Tuhan Yesus. Konsep pemimpin dari Tuhan Yesus bukan pemimpin seperti dunia ini. Pemimpin dari Tuhan Yesus adalah pemimpin yang mau melayani. Pemimpin yang memberikan dirinya bagi semua orang. Dan ini juga telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia adalah seorang raja, ia adalah Mesias atau yang terurapi. Ia adalah pemimpin dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Namun ia mau menjadi pelayan. Ia mau menjadikan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang, semua umat manusia. Inilah teladan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengajarkan dan mengatakan hal ini kepada para muridnya, bahwa jika menjadi seorang pemimpin bukan seperti pemimpin bangsa-bangsa yang memerintah bangsanya dengan tangan besi, tetapi menjadi seorang pemimpin hendaklah menjadi yang paling rendah, menjadi hamba bagi semuanya. Karena Putra Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi pemimpin berarti berani memberikan diri, mengabdikan diri bagi semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari bacaan Injil pada hari ini? Yang kita bisa pelajari adalah kita juga diajak untuk menjadi pemimpin. Setidaknya adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, untuk bisa memberikan diri kita dengan penuh kerendahan hati, melihat diri kita kembali, memimpin, memanage, mengatur diri kita sendiri untuk menjadi pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang solider dengan orang lain, pemimpin yang sungguh-sungguh mau peduli dengan sesamanya,
bukan pemimpin yang egois, bukan pemimpin yang selalu dengan otoriter dan otoriter. Kepemimpinan yang baik bisa kita lihat juga dalam tubuh gereja. Ya, dalam tubuh gereja Katolik kita melihat kepemimpinan yang cukup luar biasa. Namun kepemimpinan dalam gereja Katolik adalah kepemimpinan yang melayani. Ya, oleh karena itu seorang imam, seorang romo misalkan ya, ketika dia memimpin di suatu paroki, nggak ada batas waktu tertentu dan mungkin dia harus pindah. Kalau dia pindah ya nggak boleh kemudian dia merasa, wah ini adalah gerejaku, paroki Yakobus, paroki yang besar, waduh kalau aku dipindahkan di paroki yang kecil mungil, wah aku enggak mau. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena sebagai seorang pemimpin, ia harus mau melayani di mana saja. Dan melayani umat di mana saja pula. Umat model apa, seperti apapun harus mau melayani. Inilah pemimpin. Juga sama dengan pengurusan di gereja, DPP, BGKP. Ketika sudah saatnya untuk meletakkan atau mundur, ya harus dengan penuh kesadaran untuk mengundurkan diri, bukan kemudian tetap wah tidak, aku tidak mau mundur, aku harus tetap di sini. Bukan seperti itu. Inilah pemimpin yang memberikan diri, pemimpin yang tulus hati, pemimpin yang sungguh-sungguh mau memberikan bagi orang lain. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan sabda Tuhan pada hari ini, baik bagi diri kita sendiri dan juga bagi karya-karya kita, bagi pekerjaan kita, bagi keluarga kita, agar supaya kita sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang mau melayani, pemimpin yang sungguh-sungguh memberikan diri dan berani mengorbankan diri bagi sesama kita, agar supaya kita sungguh-sungguh dapat mewujudkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.